Nah, terus dengan pengetahuan sebanyak itu, seluas itu, dan dengan hazanah yang luas itu, kenapa masih Muslim? Kenapa saya tetap beragama? Saya tuh punya pengalaman spiritual, di mana saya tuh dalam tanda kutip ya hampir melihat Tuhan. Jadi Pak Guru, aku kan lihat channel Pak Guru nih, dan kontennya banyak banget kan, 700 episode. Terus sampai sejauh ini ya. sampai sejauh itu 700 episode itu. Terus aku jadi punya pertanyaan nih, kayak pengetahuan Pak Guru itu kayak banyak dan luas, dan yang sering Pak Guru sampein itu kadang misalnya kalaupun lagi bahas agama, pendekatannya nggak selalu tergantung dogma gitu. Pak Guru juga ngambil stance yang rasional atau yang objektif gitu, atau malah yang tanda kutip kafir lah gitu. Nah, terus dengan pengetahuan sebanyak itu, seluas itu, dan dengan hazanah yang luas itu, kenapa masih Muslim? Saya merasa apa ya? Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kok Pak Guru pinter banget sih segala macam dibahas gitu. Saya tuh kadang-kadang suka pengen ngerendah gitu. Tapi kalau saya ngerendah tuh konsekuensinya ngejelekin orang gitu. Jadi misalkan kalau jawaban saya adalah bukan saya yang pintar tapi kalian yang jarang baca, nah kan pengennya sih gitu, tapi kan nggak mungkin juga seperti itu. Iya, bukannya saya yang pintar, tapi memang rata-rata IQ rakyat di negara ini segitu gitu. Nah, iya, jadi saya tuh pengen mengatakan bahwa misalkan sumber-sumber pengetahuan di zaman sekarang itu banyak, dan akses terhadap informasi itu hampir-hampir tidak terbatas gitu. Bahkan kemampuan kita untuk mengakses informasi itu jauh lebih sedikit daripada informasi yang diberikan oleh media kepada kita gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya adalah kok banyak sekali wawasannya, saya malah berpikir sebaliknya, itu kok pada nggak baca sih yang kayak gitu sebanyak itu gitu. Karena kan informasinya sangat aksesibel. Iya, jadi sebenarnya apalagi kalau misalkan kita ngetik dengan kata kunci berbahasa Inggris, wah itu udah lebih banyak lagi gitu. Ya sebenarnya begitu sih. Cuman saya nggak tahu apakah itu merendah atau menghina orang gitu. Jadi saya nggak pernah jawab sama pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya balik, misalkan dengan banyaknya informasi dan pengetahuan yang didapat dari situ kok nggak jadi murtad? Itu banyak loh yang nanya kayak gitu. Saya juga bingung. Emang kalau misalkan banyak pengetahuan harus jadi murtad gitu, harus jadi ateis? Ya enggak sih. Ada misalkan ya, ketika saya mengkritik agama dan itu dianggap sebagai mengkritik secara logis gitu. Saya memandang agama itu tetap dogma, tetap doktrin, di mana saya memang tidak memiliki metodologi untuk bisa membuktikan benar dan salahnya, sehingga kemungkinan saya satu-satunya ya hanya bisa pasrah dan percaya saja. Pasrah dan percaya itu kan berarti diartikan sebagai iman kan, iman dan Islam karena stance itu jadi kayak pasrah dan percaya meskipun nggak tahu dan nggak bisa membuktikan gitu. Ya karena saya tidak memiliki metodologi untuk bisa membuktikan benar dan salahnya, sehingga saya tidak memiliki tidak memiliki akses untuk mengetahui. Karena itu saya hanya pasrah saja. Jadi pasrah untuk ateis atau pasrah untuk beragama. Karena mau membuktikan benar dan salah saya tidak memiliki metodologi itu gitu. Atau misalkan dalam kemarin itu ada diskusi sedikit misalkan tentang ketidaklengkapan Gödels misalkan. Jadi kebenaran yang nyata pada akhirnya tidak mungkin bisa kita buktikan. Kalau dalam konsep ketuhanan dan konsep agama ini enggak, ini sebenarnya dalam matematika yang saya pinjam gitu. Jadi maksudnya hanya untuk menjelaskan kepada orang aja, bukan berarti saya beriman dengan cara seperti ini. Cuman maksudnya sama seperti saya di sini punya deretan kartu, dan kartu-kartu itu semuanya tertutup. Dan kartu-kartu itu semuanya bertuliskan bahwa kartu ini semuanya tertutup gitu. Ada deretan kartu semuanya, kemudian dituliskan di dalamnya bahwa kartu ini semuanya tertutup. Bagaimana caranya saya bisa membuktikan bahwa kartu itu semuanya bertuliskan semuanya tertutup? Gimana cara membuktikannya? Ketika saya membuka itu, artinya tidak konsisten. Jadi ternyata ada yang terbuka. Tapi ketika dibiarkan tertutup, benar itu semuanya tertutup. Tetapi saya tidak memiliki metodologi untuk bisa mengetahui bahwa tulisannya di situ tertutup. Ini kan sebenarnya permainan. Iya, tapi kan itu ilustrasi logika yang solid ya. Sedangkan kalau misalnya di dalam konsep agama, logikanya itu kan nggak bisa konsisten. Iya betul. Nggak, cuman maksud saya
kan yang saya bilang tadi, saya tidak beriman dengan cara seperti itu gitu. Oh, Cuman maksudnya kalau misalkan gitu ada pertanyaan kok masih begini, karena saya tidak memiliki metodologi untuk bisa mengetahuinya, sama seperti itu tadi gitu, sehingga saya menjadi jadi misalkan pernyataan apakah Tuhan itu ada, secara logis keberadaan dan ketiadaannya sama-sama mustahil. Iya, dan nggak bisa difalsifikasi anyway, nggak bisa diketahui juga gitu, nggak bisa dibuktikan juga. Dan konsep Tuhan juga setiap agama berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa secara definitif menjelaskan itu gitu. Nah, jadi pada akhirnya keputusan untuk menjadi beriman atau tidak itu tidak disesuaikan dengan kemampuan berlogika seseorang, tetapi berdasarkan pada hal-hal yang lebih emosional. Jadi dalam konteks ini saya lebih cenderung pada misalkan Freud gitu. Ketika dia bilang pengalaman seseorang lah, yang pengalaman dan apa yang dia rasakan dalam alam bawah sadarnya lah yang pada akhirnya menentukan keputusan dia di masa depan gitu. Saya melihatnya misalkan begini ya. Kapan gelombang ateisme melonjak di seluruh dunia adalah pas Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Bukan ketika revolusi industri, bukan di zaman pencerahan. Jadi bukan logika sains yang meruntuhkan agama, tetapi tragedi. Rasa sakit, pengalaman waktu kecil yang benar-benar menyebalkan, yang dikaitkan dengan unsur-unsur keagamaan dan sebagainya, hal-hal yang semacam itu. Dan ketika saya misalkan komparasikan dengan sejarah Indonesia, ateisme di Indonesia sempat naik ternyata ketika 66. Ketika tragedi PKI G30S, ketika 1 juta orang diperkirakan meninggal dunia dan dikejar-kejar sama kaum beragama dan sama kaum tentara gitu. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa pada akhirnya keputusan seseorang untuk menjadi ateis dan tidak ateis itu bukan berdasarkan logika. Sama seperti saya. Saya tidak memiliki alat atau metodologi tertentu yang bisa membuktikan doktrin kebenaran saya, kecuali yang unsur-unsur budaya itu beda cerita ya. Yang unsur-unsur budaya itu bisa kita diskusikan yang lain. Cuman maksudnya esensi dari keimanan itu kan adalah sesuatu yang goib gitu. Yang kemudian ketika kita ajukan masalah-masalah yang lebih logis, maka menjadi paradoks gitu. Sama seperti bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain ya kayak gitu kan itu ya, karena kita yang melabeli bahwa Tuhan Maha Mencipta, kita yang melabeli bahwa Tuhan itu Maha Esa. Dua-duanya sebenarnya kita yang bikin itu. Kemudian ketika kita benturkan, bagaimanakah kekuasaan mutlak itu bisa dibenturkan dengan keesaan mutlak. Nah, akhirnya muncullah paradoks gitu kan. Nah, tapi kan ya itu upaya logika manusia untuk bisa ini gitu. Cuman balik lagi ya itu. Dan jadinya juga sifat Tuhan jadi kayak sifat manusia, karena ya, karena seandainya kuda itu beragama dan bertuhan, maka kuda akan menggambarkan ya itulah pernyataan para filosof jadul itu. Tapi saya mau cerita sedikit sih. Sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan kenapa saya tetap beragama, saya tuh punya pengalaman spiritual di mana saya tuh dalam tanda kutip ya hampir melihat Tuhan. Dan itu benar-benar membekas dalam diri saya sampai hari ini. Dan bahkan itulah yang menentukan visi misi kehidupan saya. Jadi saya tuh pernah secara harfiah gila gitu. Dan teman-teman saya tuh jadi korban gitu. Jadi saya tuh zaman dulu tuh belum ada WA, masih SMS gitu. Jadi teman-teman saya tuh saya SMS-in. Zaman dulu gitu. Zaman dulu. Pak Guru tinggal di zaman ya ketika belum ada WhatsApp itu jadi saya tuh minta ke teman-teman saya untuk ini maaf tapi memang kondisinya pada waktu itu memang seperti itu. Saya pernah nge-WA teman-teman saya secara nge-spam gitu sampai kuota saya habis, pulsa saya habis. Saya minta dibunuh dengan cara paling menyakitkan sekalipun gitu. Karena saya merasa bahwa itu tuh indah gitu. Dan saya tuh mengalami kegilaan dalam tanda kutip itu ketika misalkan saya ada di satu jalan, kemudian kanan kiri itu dedaunan pepohonan, dan saya benar-benar mendengar, secara eksplisit mendengar mereka bertasbih gitu. Ketika saya melihat ikan, jadi sekitar 1 bulanan lebih itu tuh saya tuh nangis aja tiap hari itu. Bener-bener. Itu kejadiannya pas Pak Guru umur berapa? Berapa ya, umur 23 atau 22 tuh. Ya jadi mengalami hal yang aneh gitu. Itu entah itu namanya delusi, entah itu namanya halusinasi, di mana saya merasakan
Jadi ada orang yang ngasih saya buku itu saya nangisnya luar biasa, betapa terharu. Jadi saya tuh benar-benar bisa menikmati hidup gitu. Jadi ada kebaikan sedikit dari orang tuh itu bikin saya terharu luar biasa. Jadi saya tuh lebay gitu pada waktu itu. Nah, ya orang-orang bisa lah menganggap bahwa itu memang halusinasi dan sebagainya gitu. Ya itu, tapi kan pengalaman pribadi saya tuh gak bisa dihakimi sama orang lain, dan saya benar-benar merasakan kenikmatan, keindahan yang di dunia ini lebih daripada apapun pada waktu itu gitu. Jadi makanya saya bilang ke teman-teman saya, nge-WA-in, coba apa sih yang paling ngeri gitu dalam kehidupan, lakukan kepada saya kayaknya tidak akan merasakan sakit itu karena saya benar-benar mengalami keindahan yang luar biasa gitu. Jadi itu transnya tuh kayak, ya itu trans mungkin ya dalam bahasa ininya. ngerasa kayak euforik. Ya, euforia yang berlebihan. Kayak orang mabok gitu dalam artian. Ya, karena pernah kejadian ketika saya sholat Isya jam 11 malam itu, saya merasa bahwa di depan saya itu ada Tuhan, sehingga saya takut ketika saya bangkit, saya melihatnya. Tapi saya benar-benar bisa merasakan bahwa di depan saya itu ada gitu. Makanya nanti kalau saya bangkit ngelihat kan jadi musyrik. Jadi ya itu akhirnya saya nggak berani bangun gitu. Malah nangis aja terus di situ gitu. Ya ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang sekali lagi ya secara ilmiah, secara metodologis bisa aja itu dikatakan sebagai gangguan mental tertentu gitu. Atau misalkan ada masalah, ada sugesti tertentu yang masuk ke dalam pikiran saya dan sebagainya ya. Atau kena mental. Ya atau kena mental misalkan. Ya tapi saya menikmati itu gitu. Jadi ya biarkan pengalaman spiritual dan pribadi itu tetap menjadi milik saya gitu. Dan itu jadi, maksudnya itu jadi anchor yang bikin Pak Guru tetap memeluk Islam meskipun punya hazanah di luar, apa ya? Meskipun aku tuh mikirnya tuh orang-orang religius kan cenderung kayak mistik banget gitu, kayak berpegang banget sama hal-hal yang fiktif dan mitologis. Itu maksudnya nggak bisa bedain antara fakta dan dogma gitu. Nah yang aku tangkap dari konten-kontennya Pak Guru tuh nggak gitu. Ya enggak, kalau misalkan hal-hal yang bersifat urusan-urusan misalkan bagian dari tradisi atau kultur masyarakat, ya kita sebut aja itu kultur. Kan masyarakat kita itu atau banyak orang yang religius itu tidak bisa membedakan mana yang profan dan mana yang sakral gitu. Dan karena itu misalkan saya mengkritik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gak ada. Misalkan kan itu saya tidak melanggar agama saya dalam konteks apapun gitu. Jadi kalau misalkan saya sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fiktif, karena itu ada baru abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, bahkan abad ke-10 lah misalkan dicanangkannya. Kan tidak ada di dalam hadis nabinya juga gitu. Paling ada-adanya dalam Ibnu Katsir, dan kalau misalkan di Ibnu Katsir ada tetapi dalam Kutubus Sitoh tidak ada, ya berarti kita layak untuk meragukan itu kan, sebenarnya juga begitu. Ya kalau misalkan saya mengkritik itu kan nggak jadi masalah juga. Atau misalkan saya mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan bahwa misalkan Musa membelah lautan, ada kemungkinannya yang karena kan tercatat itu di Alkitab gejala-gejalanya, misalkan ada wabah, serangan belalang, kemudian ada itu bisa aja itu adalah letusan gunung berapi gitu. Dan para ilmuwan juga menduga ada kemungkinan itu gitu. Ya ketika saya membahas itu ya gak jadi masalah. Kenapa juga ketika saya menggunakan metodologi ilmiah untuk pernyataan-pernyataan itu, ya kan sama sekali tidak mengganggu iman saya gitu. Aku jadi tiba-tiba jadi kepikiran kayak nggak tahu ini nyambung nggak nyambung, tapi aku jadi mikir subjek yang paling tidak penting itu kayaknya jadinya teologi atau usuluddin gitu kan. Ya nggak sih, karena udah mah logikanya nggak konsisten jadinya. Jadi kayak ayo kaum usuluddin kita debat gitu. Jadi sebenarnya kayak lompat-lompat aja, jadi kayak cuma akrobatik filosofi gitu. Tapi sebenarnya nggak membuktikan apapun gitu. Enggak. Teologi itu nggak membuktikan apapun dan tidak ada satupun klaim yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar, itu cuma kayak memuaskan pertanyaan-pertanyaan kita yang sebenarnya nggak bakal ada ujungnya.
Jadi kan teologi itu munculnya dari a priori kan. Jadi kita percaya dulu pada satu hal, kemudian kita mencoba menggunakan logika kita untuk bisa membenarkan apa yang kita percayai kan. Benar. Dan bahkan dibikin sekolahnya, bikin universitasnya, bikin apa segala rupanya. Iya, makanya dan itu adalah produk budaya. Jadi kalau misalkan saya ngajak debat pada orang-orang Usuluddin semuanya, ya nggak apa-apa, nggak ada yang harus dihina dengan itu. Aku anak Usuluddin. Oh, ini anak Usuluddin. Iya. Tiba-tiba kayak mendapat tonjokan, aduh kayak kuliahku sangat tidak berguna gitu. Iya, ngapain belajar banyak-banyak hanya untuk membenarkan klaim pertama gitu yang kemudian ya kan a priori itu. Karena klaim pertamanya terasa tidak memuaskan karena tidak pasrah. Oh iya itu tuh. Iya. Karena tidak pasrah, makanya harus pasrah. Iya, makanya harus pasrah aja. Ya karena sekali lagi ini dalam pikiran saya ya, dalam pikiran saya keputusan seseorang untuk memilih agama tertentu, keluar dari agama tertentu menjadi ateis, agnostik dan sebagainya, selain tidak bisa secara definitif dijelaskan, juga itu tidak terkait dengan masalah-masalah logis gitu. Kalau misalkan itu benar-benar masalah logis, maka sebagian besar ilmuwan seharusnya menjadi ateis. Tetapi kan sampai sejauh ini kita mengetahui bahwa sekitar 71-80% ilmuwan yang kita kenal sekarang masih percaya Tuhan. Entah Tuhan konsep seperti apa, apakah itu deis apa gitu ya. Tapi setidaknya mereka tidak ateis gitu. Karena itu wired juga nggak sih? Maksudnya bakat gitu. Iya. Itu bakat di otak kita untuk percaya Tuhan. Ya kata Pak Ryu Hasan memang seperti itu. Tapi sepanjang Pak Guru suka ngulik-ngulik gitu, suka nyari-nyari informasi, baca-baca, itu nggak ada apa ya, kayak goyah-goyah gitu nggak ada? Kayak mulai mempertanyakan lagi secara konsep gitu. Iya, makanya apa yang harus saya pertanyakan gitu. Karena udah pasrah duluan ya. Karena misalkan saya baca Alkitab, saya senang baca Alkitab tuh. Iya, aku juga senang. Saya misalkan senang baca Purana tuh, senang Purana yang Hindu tuh, atau misalkan kalau yang Buddha tuh agak susah kitab-kitabnya ditemukan dalam versi asli. Tapi yang catatan-catatannya itu juga seneng gitu. Dan ketika saya membacanya, saya terbawa pada imajinasi di masa lampau gitu. Gimana ceritanya misalkan ada raja yang melakukan begini, kemudian menemukan ada menara yang dibikin untuk memanjat melihat Tuhan dan sebagainya. Ya, saya langsung ada konstruksi imajinatif itu dalam pikiran saya tentang orang masa lalu bagaimana mencoba untuk menemukan Tuhan gitu dan sebagainya. Ya gak ada ceritanya tiba-tiba saya langsung menganggap bahwa itu salah atau benar ya. Saya gak kepikiran di situ sih. Saya kepikirannya menikmati ada cerita-cerita itu gitu. Kalau kitab suci aku juga menikmati dengan cara itu. Tapi jadinya aku jadi melihat kitab-kitab suci itu memang scripture sejarah gitu. Yang merefleksikan budaya pada saat kitab itu ditulis gitu. Tapi nggak secara langsung membuat aku spiritual gitu loh. Nggak langsung kayak wah ini relevan sepanjang masa gitu. Ya bisa jadi dan banyak juga yang seperti itu gitu. Cuman kan sebenarnya teks itu pada akhirnya menjadi suci itu bukan gara-gara teksnya, tetapi bagaimana interpretasinya. Jadi secara subjektif manusia akan mencoba menginterpretasikan itu dan spiritualisme itu kan munculnya secara subjektif. Jadi spiritualisme tidak muncul dari sininya, tapi ketika kita membaca pengalaman dari bacanya itu, kemudian kita merasakan atau membayangkan atau bereaksi terhadap apa yang menjadi teks itulah yang makanya pada akhirnya menjadi subjektif lagi gitu. Iya. Refleksi dari tulisan itu ya. Gitu. Kalau kamu masih pada Islam. Kalian masih percaya enggak sama hal-hal yang spiritual gitu? Percayalah, kan 80%. Oh enggak, itu 80% ilmuwan. Enggak, tapi kan most of the people percaya gitu. Oh gini. Enggak, nah itu saya bantah tuh. Itu kebanyakan enggak percaya. Itu karena psikologi kawanan aja, mental kawanan. Ya karena orang-orang beragama ya, jadi saya juga ikut. Jadi kebanyakan orang tidak misalkan ya, banyak orang yang secara logis sudah bisa menemukan bukti bahwa Tuhan tidak ada, tetapi dia tetap beragama karena teman-temannya, keluarganya yang memberikan. Dan atau karena budaya ya nggak sih? Dan karena budaya yang. Ya nggak, misalnya Islam mau murtad, tapi masa nggak mau ikut Lebaran? Nah iya itu. Ya pengalaman masa kecil, kemudian tekanan dari keluarga. Dan saya banyak teman-teman yang kayak gitu. Ya teman-teman saya itu ada teman saya misalkan ya Chinese, semua orang bilang dia itu adalah Katolik gitu. Padahal ternyata dia adalah Muslim sudah 8 tahun.
Ya dia sekarang jadi ketua LSM apa gitu. Dan Kenapa orang-orang bilang dia Katolik? Karena mukanya Cina. karena dia Cina, dia dibesarkan dari keluarga Cina dan Katolik, dan keluarganya semuanya adalah Katolik dan Konghucu gitu, Konghucu. Nah, jadi dia juga mengidentifikasi dan di KTP-nya juga seperti itu gitu. Tetapi sebenarnya dia adalah Muslim. Oh, berarti Katolik by culture, Muslim by faith. Ada yang gitu kan. Makanya dia tuh sembunyi-sembunyi gitu kan. Atau ada yang sebaliknya gitu. Ada yang suami istri yang ngakunya Muslim, bahkan dibesarkan di keluarga Muslim, tapi mereka sebenarnya dua-duanya Hindu. Ada juga yang kayak gitu. Karena emang kayak intersection sama budaya kan kenceng ya. Maksudnya kayak orang detach dari agama secara budaya tuh jadi kayak gak mungkin. Iya, pada akhirnya iman seseorang benar-benar tidak bisa dihakimi sama orang lain, karena yang kayak gitu aja banyak gitu. Bener, selain tadi struggle personal, terus sama urusan untuk fit in sama komunal. Iya. Gitu. Kalau kalian struggle nggak nih untuk fit in sama lingkungan kamu, atau ada nggak yang punya pengalaman spiritual yang gimana, atau mungkin pernah yang imannya goyah, atau mungkin yang pernah punya pengalaman ketemu Tuhan atau ketemu malaikat atau ketemu tuyul, enggak ya? Pokoknya apa? Jadi silakan cerita di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih Pak Guru udah jawab pertanyaan yang cukup personal. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.